Halo teman-teman, hari ini aku memetik berbagai macam buah-buahan untuk dibuat es kulkul. Mana nih pecinta es kulkul? Yuk ikut aku. Pertama, kami mau petik buah melon. Ini adalah melon kuning dan biasa disebut golden melon. Walaupun kulitnya berwarna kuning, tapi isinya berwarna putih kehijauan. Hari ini kami nggak petik banyak, karena satu buah aja sudah lebih dari cukup kalau sekedar untuk es kulkul. Kami petik 3 biji aja ya. Nanti sisanya untuk dimakan bareng teman-teman. Lanjut petik jambu kristal. Ini juga termasuk buah sisa karena kemarin dipetik pas ada acara keluarga. Tapi masih ada beberapa buah yang masih tersisa. Gampang banget tanam jambu kristal, nggak perlu perawatan ekstra. Yang penting kebutuhan air tercukupi dan kalau berbuah jangan lupa dibungkus ya. Karena jambu air maupun jambu biji sangat rentan busuk terkena lalat buah. Sama halnya dengan buah belimbing. Selanjutnya petik mangga madu. Lihat nih mangganya, udah banyak yang matang, sampai-sampai kulitnya berwarna kuning. Kalau di daerah teman-teman ini namanya mangga apa? Karena sekarang lagi musim mangga, walaupun udah matang gini jarang ada yang dimakan kelelawar. Mangga jenis ini manis banget kalau udah matang gini. Kami cuma petik beberapa biji aja teman-teman. Lanjut petik buah pepaya. Buah pepaya juga enak loh dibuat es kulkul. Kami dapat satu yang belum terlalu matang. Pepaya ini terkena hama. Setelah digosok dan dibersihkan warnanya lebih terang dan kelihatan lebih fresh. Selanjutnya petik buah anggur. Meski sudah musim hujan, buah anggur ini tetap manis walaupun teksturnya nggak serenyah pas musim panas. Di kebun ini ada sekitar 5 jenis anggur dan rata-rata berbuah lebat. Tapi sudah terjual sekitar 50 kilo lebih. Dan sisa buahnya masih banyak banget karena tahun ini buahnya memang selebat ini. Selain itu juga ada buah tin dan apel futsa. Tapi belum ada yang bisa dipetik. Kami petik sekitar 2 kilo teman-teman. Lanjut petik apel merah. Dalam satu pohon buah apel ini sampai ratusan loh, dan gak kebayang kalau semuanya udah full merah, pasti cantik banget. Teman-teman di sini ada yang belum pernah lihat pohon apel? Dalam setahun pohon apel bisa berbuah sampai 2 kali loh, tapi tergantung cuaca juga, karena memang sangat sensitif. Dikala sedang berbunga, cuaca juga harus mendukung, karena semisal ada badai atau angin kencang, bunganya akan rontok dan otomatis bisa gagal berbuah. Selanjutnya petik jambu air. Ini juga buahnya tinggal beberapa aja. Kalau hujan jambu air sangat mudah rontok. Ini udah benar-benar matang sampai warnanya juga merah. Padahal biasanya kalau matang jambu ini berwarna pink. Wah cantik banget kan warnanya. Dibikin rujak pastinya seger banget. Lanjut ke kebun stroberi. Mana nih teman-teman yang dari Sembalun? Absen dulu dong. Kalau musim hujan jarang banget stroberi yang berbuah. Kecuali menggunakan greenhouse seperti ini. Wah, buahnya udah pada merah-merah dan ukurannya cukup besar. Stroberi memang pas banget dibuat es kulkul. Tapi sayang, buah stroberi nggak bisa disimpan terlalu lama karena mudah lembek dan rusak. Hanya bisa bertahan sekitar 1-2 hari. Udara di sini sejuk banget. Bakalan betah nih tinggal di sini. Wah, sudah banyak nih buah yang terkumpul. Yuk, saatnya kita buat es kulkul dari buah-buah ini. Nah, karena ini pertama kali aku buat es kulkul dari buah sebanyak ini, aku mau coba tanya ke aplikasi Cici yang barusan aku download ya. Cici, gimana sih cara paling gampang bikin es kulkul dari macam-macam buah? Wah, lihat tuh langsung ada jawabannya. Langsung kita ikutin aja ya langkah-langkahnya. Oh iya, aplikasi Cici yang tadi aku pakai itu aplikasi AI yang bisa kita tanya-tanyain. Dia itu pinter banget, tahu apa aja loh. Kamu mau tanya resep atau minta rekomendasi makanan pun juga bisa loh. Pokoknya apapun yang kamu mau tanya, dia bisa jawab dengan lengkap dan cepat. Yuk coba download, aplikasinya gratis loh. Yuk kita kupas buahnya dulu. Kami kupas buahnya satu persatu. Petik buah dan kupas buah sangat menyenangkan. Kami nggak pakai semua ya, secukupnya aja. Yang penting semua buahnya kebagian. Nggak mungkin bisa ngabisin es kulkul dengan buah sebanyak ini. Walaupun rasanya enak, tapi kalau makan terlalu banyak bisa enek juga. Ada beberapa jenis buah lain yang bisa dibuat es kulkul seperti buah nanas, buah pisang, dan masih ada beberapa jenis buah lain. Tapi ini aja udah lebih dari cukup. Setelah dikupas, jangan lupa dicuci ya. Kita cucinya nggak lama agar buahnya nggak menyerap air, karena akan berpengaruh juga untuk rasanya. Baru setelah itu buahnya kita potong dadu. Jangan terlalu kecil ya, biar nggak pecah pada saat ditusuk. Setelah proses pemotongan, baru kita tusuk menggunakan tusuk sate. Ini aja udah banyak banget. Kalau untuk makan berdua atau bertiga sih udah puas banget. Teman-teman harus coba nih di rumah. Kalau nggak ada kebun buah bisa beli di pasar. Seadanya aja walaupun jenis buahnya nggak banyak gini. Cukup pakai nanas, salak, dan pisang. Wah lihat nih, buahnya kelihatan cerah dan seger karena memang semua matang di pohon. Setelah itu kita masukkan ke dalam freezer selama 1 malam. Jangan lupa dilapis menggunakan plastik bening ya, agar buahnya nggak lengket kalau sudah membeku. Kita susun rapi agar bisa membeku secara merata. Keesokan harinya kita mulai ke proses pembuatan es kulkul.
Pertama, panaskan air terlebih dahulu. Aku pakai coklat yang gak kaleng-kaleng. Mungkin teman-teman juga familiar dengan coklat ini. Setelah itu, aku lelehkan di atas air yang sudah mendidih. Kalau sudah meleleh gini, tambahkan coklat bubuk secukupnya. Dan terakhir, tambahkan minyak goreng. Setelah itu, diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu, taruh dalam gelas dan buah yang sudah membeku kita celupkan satu persatu. Aku juga pakai sprinkle sebagai toppingnya. Kalau sudah dicelupkan, gak butuh waktu lama, coklatnya akan mengeras dan menempel pada buahnya. Gampang banget kan? Wah, es kulkulnya udah jadi dan siap untuk dimakan. Satu piringnya nggak pakai sprinkle biar nggak terlalu manis. Saatnya makan. Enak banget kalau di daerah kita banyak buah-buahan. Karena selain rasanya yang enak dan mengandung vitamin, buah-buahan juga bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Semua orang pasti suka buah-buahan walaupun bukan semua jenis. Aku pengen tahu nih teman-teman paling suka buah apa. Yuk urutkan dari nomor 1 sampai 3. Tulis di komentar ya. Mungkin di antara sekian banyak komentar ada kesamaan. Karena setiap orang pasti punya hobi yang berbeda kalau urusan buah. Bisa jadi yang kita suka orang lain kurang suka. Begitupun sebaliknya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hari ini aku mau petik 9 jenis mangga matang dari pohon dan akan aku review satu persatu. Wah, senang banget kalau sudah musim panen mangga. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik mangga madu. Di daerah aku ini termasuk jenis mangga terbanyak karena hampir di setiap rumah pasti tanam mangga madu. Selain buahnya banyak, rasanya juga enak, baik yang masih muda maupun yang sudah matang. Kalau matang, kulitnya berwarna kekuningan. Banyak banget yang matang, tapi aku petik sebagian aja ya, biar muat di wadah. Aku cuma petik 5 biji aja teman-teman. Oh iya, mumpung kebun ini dekat pantai, jadi sebelum lanjut, aku mau rehat sebentar sambil ngopi santai. Pastinya kopi kapal api selalu jadi andalan aku, karena jelas lebih enak. Dan aku juga lagi ikutan jadi pasukan gebiar karena kapal api lagi ngadain gebiar semangat miliaran. Kalau teman-teman nemuin kode uniknya, berkesempatan mendapatkan Mercy C200, Wuling REV, iPhone 14, emas hingga pulsa. Kode uniknya bisa ditukar di kapal api mobile apps ya. Selanjutnya, aku mau petik mangga mana lagi. Jenis mangga ini juga berbuah setiap tahun dan ukuran buahnya cukup besar. Kalau matang, kulitnya berwarna kuning, bahkan sampai berwarna kecoklatan juga. Jenis mangga ini juga banyak ditanam, bahkan terbanyak nomor 2 setelah mangga madu. Di daerah teman-teman, ini namanya mangga apa? Komen di bawah ya. Lanjut petik mangga renyah. Aku nggak tahu nama mangga ini dalam bahasa Indonesia, karena di daerah aku ada yang menyebutnya mangga rengi atau renyah. Mangga ini mirip mangga mana lagi, tapi lebih lonjong. Kalau sudah setengah matang, rasanya manis dan enak banget dibikin rujak. Aku cuma dapat 2 biji aja teman-teman. Lanjut petik mangga panjang. Karena ukurannya terbilang panjang, mangga ini dinamakan mangga panjang. Kalau di luar Lombok disebut mangga golek. Kalau matang, mangga ini berwarna oranye. Apalagi kalau disimpan beberapa hari. Kami dapat 2 biji yang sudah mulai matang. Mangga ini termasuk favorit aku banget. Mangga apel termasuk mangga yang unik karena terdapat 2 nama buah untuk mangga yang satu ini, yaitu mangga dan apel. Sekilas memang mirip banget dengan buah apel, dilihat dari warna dan bentuknya yang bulat. Mangga ini berwarna merah keunguan di sisi tertentu. Apalagi buahnya langsung terkena sinar matahari. Wah, bakalan makin terang warnanya. Mangga ini cocok banget jadi hiasan di pekarangan rumah. Wah, cantik banget kan warnanya? Nah, kalau mangga jenis ini apa ya namanya? Ukuran buahnya cukup besar dan getahnya juga wangi. Kalau matang, kulitnya berwarna hijau kekuningan dan ini cukup langka di tempat aku. Ada beberapa jenis mangga dengan aroma getah seperti ini, seperti mangga dodol. Sebenarnya ada banyak jenis mangga, tapi karena rata-rata hampir mirip dan saking banyak jenisnya, jadi cukup sulit untuk membedakan. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab ya. Selanjutnya, aku memetik mangga tepung. Di tempat aku, ini dinamakan mangga tepung karena rasanya nggak lumer seperti mangga-mangga sebelumnya. Aroma getahnya juga wangi dan bentuk buahnya agak bulat. Kalau matang, kulitnya berwarna kuning kehijauan. Ada yang punya jenis mangga ini? Banyak banget yang matang. Tapi aku cuma petik 5 biji aja. Nah, kalau mangga jenis ini pasti banyak yang tahu. Karena di antara semua jenis mangga, ini adalah yang paling wangi. Bahkan kalau disimpan di dalam ruangan, akan kecium sampai ke sisi ruangan. Kalau di tempat aku, ini namanya mangga perawa. Karena habis dipanen, aku hanya dapat 3 biji aja teman-teman. Selanjutnya, petik mangga gedang. Bisa juga disebut mangga dodol. Kalau matang, warnanya kuning keunguan dan gak jarang juga berukuran kecil seibu jari. Kalau berbuah memang banyak banget, karena pohonnya juga sangat besar. Teman aku sengaja pilih yang berukuran kecil agar ukuran mangga yang aku petik lebih bervariasi. Wah, lihat nih, cantik banget kan mangga jenis ini?
Wah, sudah lengkap nih 9 jenis mangga matang dari pohon. Yuk, saatnya kita kupas buahnya satu persatu. Kita kupasnya seperti ini ya, jadi gampang makannya. Karena aku mau review rasanya, jadi kita makan dikit-dikit aja teman-teman. Kita reviewnya di sawah ya, biar lebih adem dan suasananya juga pas banget pada sore hari. Sebenarnya masih ada beberapa jenis mangga yang belum aku petik, tapi karena ada yang buahnya belum matang, jadi aku petik yang sudah bisa kita review aja teman-teman. Lanjut kita kupas-kupas lagi. Aku kupasnya satu-satu aja ya, biar nggak mubazir. Kecuali mangga dodol, karena ukurannya yang kecil. Wah, lihat nih, selain warna yang menarik, pastinya rasa mangga ini juga enak banget, karena matangnya alami. Yuk kita review. Dimulai dari mangga dodol. Walaupun ukurannya kecil, tapi rasanya manis dan aromanya wangi. Mangga ini cukup berserat dan mengandung banyak getah. Selanjutnya mangga tepung. Tekstur mangga ini berbeda dengan mangga lain, walaupun sudah matang gak terlalu benyek. Rasanya juga manis dan aromanya juga wangi. Mangga ini juga mengandung banyak getah. Lanjut ke mangga renyah. Mangga ini hampir nggak ada serat dan rasanya manis banget. Apalagi kalau kulitnya udah agak kekuningan. Rasanya bakalan tambah manis. Baik matang maupun enggak, mangga ini tetap enak. Selanjutnya mangga perawa. Mangga ini berserat. Rasa dan aromanya kuat banget. Ada rasa kecutnya juga. Menurut aku ini kurang enak. Cuman menang di aroma aja teman-teman. Kalau mangga madu udah familiar banget. Rasanya sudah pasti manis dan jenis mangga ini biasanya dibikin rujak juga. Mangga ini memiliki kandungan getah yang sedikit. Selanjutnya mangga golek. Mangga ini termasuk yang paling menonjol dari segi warna, karena memiliki warna oranye cerah. Dari segi rasa juga manis banget, gak berserat dan tidak mengandung banyak getah. Kalau mangga ini cukup berserat, walaupun gak terlalu banyak. Rasanya manis dan aromanya juga wangi. Teksturnya hampir mirip mangga tepung. Gimana nih, teman-teman sudah tahu belum ini mangga apa? Aku masih belum tahu nih walaupun udah searching. Lanjut ke mangga mana lagi? Di antara semua mangga ini, aku paling suka mangga mana lagi dan mangga golek. Karena keduanya minim serat dan rasanya manis banget. Oh iya, aku sampai lupa review mangga apel. Mangga apel juga berserat dan rasanya manis kecut. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!